setoran tunai. Padahal ya ilmu teman-teman. Urunan kurban, bayangin dulu. Bunani. Ini kok putus-putus ya? Apa saya saja? Model itu kecil, ini nyetor. Yang usah minta. Bu Nani. Iya, Mbak. Orang nggak ada suaranya ya? Masih diem, Bu. Belum ngomong. Memang diem. Oh iya. Ya, Bapak Ibu, silakan ucapin apa yang mau dihitung. Volume prisma di luar kerucut. Berarti, aduh, susah ngegambarnya ya. Bayangin aja itu tuh di luar kerucut. Ya. Berapa? Di luar kerucut itu prismanya di luar. Volume prisma dikurangi volume kerucut ya, Mas ya? Ya, betul. Emang Volume prisma dikurangi volume kerucut. Iya. Ini ngucapinnya gampang, tinggal pertanyaannya volume prisma hafal nggak? Luas alas kali tinggi. Terus Tapi alasnya bentuknya segi 6, bagaimana mencari luasnya, Pak? Oke, kalau nggak hafal, mainkan volumetri lagi. 6 kali segitiga, Bu, nanti kalau yang bawah itu dicari. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi bagi 3. Jari-jarinya sama dengan tinggi segitiga sama sisinya tuh. Nah, betul Bapak Ibu. Apa? Ya, Mas. Kita sudah enak ya. Oh, gampang, tinggal volume prisma dikurangi volume kerucut. Tapi masalahnya volume prisma segi 6. Kita enggak. 6 itu. Nah, itu bisa. Kalau nggak ingat, tenang saja Bapak Ibu, karena prismanya segi 6 dijamin sudah ada rumusnya, maksudnya dijamin bahwa segitiga yang terbentuk itu semuanya sama sisi, sama sisi, segitiga kaki tapi pasti sama sisi, pasti. Ya, betul. Yang artinya bisa saya tulis luas alasnya itu 6 dikali segitiga sama sisi. Ya, betul. Itu dikali ya. Tapi ini kalau ngerjain sendiri ya pusing. Iya, Bu. Seperti nah itu jari-jarinya Bapak Ibu ya tadi sama karena sama sisi, jari-jarinya 2 ya Bapak. Dijamin oleh segi 6 berapa? Jarinya 2. Jari-jarinya ya bukan 2 toh. Iya, kok 2 ya? Tunggu. Tinggi belum. Belum kan. Jari-jari kita pakai aturan akar 3 tingginya. Oh, jari-jarinya akar 3. Jari-jarinya 2 benar, Pak. 2. Jari-jarinya kalau sama Jari-jarinya 2 kan segi 2. Kan dari ininya, dari bawah. 2 katanya segitiga sama sisi. Sama sisi berarti ya 2 loh Nah, jari-jarinya. sisinya sama semua ya. Kan lingkarannya menyinggung. ya. Kan lingkarannya menyinggung sisi, berarti 2, harusnya 2. Bu. Ya bukan 2 dong. 2 Bapak Ibu. 2. Bukan dong. Kan alas. Enggak tahu Mas Panji, monggo. Ya, 6 dikali luas 3 sama sisi kita pakai tadi ya. Berarti setengah. Sedikit dijelaskan kenapa 2 jari-jarinya mungkin. Jari-jarinya bukan 2, kan itu menyinggung sisi alas. Berarti yang merupakan jari-jari itu dari pusat ke tengah-tengah sisi alas. Tinggi segitiga berarti jari-jarinya. Iya, tinggi segitiga jari-jarinya. Dicari jari-jarinya dulu. Tunggu dulu. Oh, iya. Oh iya, pakai Lihat Pythagoras. gambar. Iya, emang aduh. Ya, kalau ini 2 ya, Bu ya. Yang itu benar 2, saya lihat. Yang tinggi itu yang ini ya.
Tinggi itu yang ini ya. Hari ini jari-jari ya. Iya, Berarti Ah, itu akar benar. 3. Jari-jarinya. akar 3. Jadi Akar tingginya. Iya, karena ngeliat gambar kok perasaan ini kayak jari-jari, bukan padahal ya. Nah, bukan Menyinggung sisi. Lingkarannya menyinggung sisi. Oke, dua, Yes, dua, dua. Ya, ya. Gambarnya kurang pas gitu aja. iya, gambarnya emang kalau dia Saya gambar Kelihatan sebenarnya. oke, Oh iya. gambarnya kurang pas. Lah, Mas, yang penting paham. tapi Soalnya online, enggak apa-apa, yang penting paham, Mas. ya, Ya, yang penting keluar lagi, amin. amin. jadi Aduh, ini doanya dikabulkan. Pi 3. Dua belas Berarti 12 sin 60 setengah. 3 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3. Nah, 18. 18. 18 Jawabannya. minus akar 3 yang Bapak Ibu mungkin dari sekarang berlatih menggambar bagus ya, karena di mislead. Jadi kita kayak ngelihat itu jari-jari 2 itu padahal bukan. ya, Mas. Siap. Alhamdulillah sudah bagus. Ini pun masih pakai Google, dari Google itu. Baik, ada pertanyaan ke Bapak Ibu? Insya Allah nggak ada, Mas. Jelas. Yang penting jangan lupa rumus volumenya. Oke. Lanjut nomor 15. Jawabannya berapa tadi, Mas? Jawabannya yang 18 min akar 3. Oke. kubus ABCD EFGH. Oke, coba ya. Gambar sendiri. Suaranya di mute lah, Bu. P dan I merupakan titik tengah AE. P di AE di sini, Q di EH di sini Q. PQ, perpanjangan PQ memotong perpanjangan DH. Nah ini mulai nih, yang ini Bapak Ibu gambarnya harus lebih bagus nih. Gimana ya gambarnya? Tarik garis. Oke. Bagus Mas, itu Mas sudah bagus loh. Memotong perpanjangan DH berarti kalau sudah Atas. lebih Tarik ke atas. tebalin dulu. Oke. DH. DR. Atas. Itu berarti R. Garis DR. Di R berarti. Di R. Di sini R. Ditarik ke C. Ditarik ke C R-nya. Dan garis CR. Oke. R-nya ditarik ke C, memotong HG di S. Ini keren, kemarin juga pernah nyoba yang ini kayaknya. Berarti itu S. Panjang ruas garis RS.
RS? Ini pertanyaannya. Mantep. Ide. Kalau lihat gambarnya RH tambah HS ya Mas ya. Kalau lihat gambarnya LH. RH kuadrat tambah HS kuadrat. Oh ya, betul. VRH kan enggak tahu, dicari dulu RH-nya itu. Ya. Iya, maksudnya lihat gambarnya caranya gitu. S-nya tapi enggak di tengah ya itu S-nya. Enggak, kayaknya enggak di tengah. S-nya bebas S-nya. S-nya belum tentu di tengah, belum tentu. Belum tentu, ya, belum tentu. Paling mudah lewat mana ya? Ini Mas Panji cara belajarnya gimana ya, dibagi tipsnya Mas? Oke, jadi begini, Bapak Ibu tadi ya harus ingat trigonometri, harus ingat kesebangunan. Nah, gampangnya gini, kapan pakai trigonometri? Kalau ada sudut itu peluang besar pakai trigonometri. Kemudian kalau ada berbau-bau ya di tulisan diketahui ada sinus kosinus, berarti ya itu pakai trigonometri. Tapi kalau nggak ada itu ya berarti jangan trigonometri. Paksa gimana caranya? Oh, kayaknya kesebangunan. Bapak Ibu pasti pernah soal yang kayak gini. Kesebangunan bukan? Ya. Kayak gini nih. Nah. Ya. Berarti itu pakai RDC. Nah, kesebangunan di tengah itu tuh. Tuh, kesebangunan. Oke, pakai RDC. Tuh. Iya. Jadi memang pokoknya hafalkan saja. Kalau Dan RHS. Ya. Kalau nggak ada sinkos pakai kesebangunan gitu ya. Rahasia. Oke, berarti gini, betul yang dikatakan itu kalau geometri tambahan lagi kita harus tahu karena pengennya RS berarti ya tadi kalau nggak kesebangunan langsung atau Pitagoras ya. Jadi ya, RS itu berarti akar dari RH kuadrat ditambah HS kuadrat. Nah, tinggal kita mau pakai kesebangunan atau Pitagoras. Nah, itu pas dihadapkan dua pilihan seperti ini. Kira-kira lebih mudah yang mana? Kesebangunan. Kesebangunan kayaknya. RH-nya 2 ya? RH-nya 2. Kenapa 2, Ibu? Yakin langsung 2? Warda yakin kalau 2? Karena P di tengah, Q di tengah. Jadi iya, betul. Kalau mau lebih yakin boleh pakai kesebangunan lagi. Iya. Oke, jadi ya memang apa boleh buat, kita harus coba satu-satu, tapi seenggaknya kita harus punya mungkin insting ya, bahwa ini tuh lebih ke kesebangunan, bukan Pitagoras. Oh, jadi tidak selalu ke geometri trigonometrinya ya berarti ya? Ya, enggak selalu. Mindsetnya yang diubah berarti. Ya ya. Yang pertama cari RH. Kalau cari RH mau pakai ngitung semua boleh Bapak Ibu. Saya gambarkan saja. Mau Mas, nggak mau yang mudah aja. Memang kalau geometri itu panjang begini, cari komponen-komponennya. Mama. Apa sih, Dek? Pakai terus sudah panjang. Jangan dimatiin lampunya. Maaf Pak, saya tuliskan aja Bu ya. Jadi ini H, ini R, D. Di sini boleh kasih huruf baru ya. Nah, yang belum O, kemudian ini Q. Panas, Dek. O, D. Ya itu D itu kan 6. Ya pasti 6, Q hanya 2. Hanya tadi 4
HD-nya ya. Nah, itu bukan 2 berarti. Kodenya 6. RH-nya Kodenya 6, Pak. Ya. Oh, dia naik dari mana ya? Kode 6 dari mana, Pak? Kodenya 4, Pak. 4. Ah, Pak. yuk, R. kita bongkar lagi. Kode. Apa ini, Pak? Bukan O ya, C Oh, ya? iya. Kodenya 6 itu. Iya 6, betul. 4 tambah 2. O memang ya, O ya. O apa D, E, apa C, Pak? Oh, yang itu. Oh. Kode Segitiga kok 6? 4 tambah 2. Dari mana dapat 2-nya, Pak? Dari mana tuh, Pak? Dapat 2. 2. Oke. Ada 4 diketahui. Bapak Ibu lihat, serius ya. Tolak Lihat, belakang. lihat. Nah, tuh, tulis. Yang di sini. Simak cara. Oke, Bapak Ibu lihat Segitiganya kongruen. segitiga. Lihat segitiga IEP. PEQ dengan segitiga POA. QHR. Cukup aja QHR. Panas. Bawa keluar kalau mau main ini. PEQ dengan QHR. Bapak Ibu. Dengan POA sama itu. Nah, dengan POA ya, kalau mau awal POA dulu sebenarnya. POA juga. Ini POA dulu. POA. Ini urutan. Bapak Ibu, sebangun atau kongruen? Pertanyaannya. Kongruen. Kongruen, Pak. Kenapa kongruen? Sama Karena persis. Nah, semua Sama, Bos, sama itu. sisi sudut sisi. I-nya Ya. sama panjang, Pak. Iya, C dan P sama-sama memotong di tengah. Iya. nah, itu dia memang. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kan sudutnya nih. Sudutnya sama, gitu kan? Sisinya sama di sini. Ya. Lalu ya hitungannya sama. Jadi kalau PEQ kongruen dengan POA Sisi sudut-sudut. ya sisi sudut Bapak Ibu. Sisi sudut sisi sudut. Sisi sudut-sudut. Karena PEQ dengan POA kongruen, yaitu dia. Berarti ke atasnya pun segitiga PEQ kongruen Dengan QR. dengan tiga QHR. Berarti RH-nya 2. R hanya 2 gitu. Oke, RH-nya 2 masukin ke sini. Lalu kita butuh apa lagi Bapak Ibu? HS sudah ada belum? Belum. HS belum ada. Oke, DC kita cari dulu yang ada ya. DC 4. Ya, 4. Adik. RD 6. Oke, nah tinggal kita mau SH atau SC nyarinya nih. Mana yang termudah Bapak Ibu? SH atau SC? SH. RC-nya pakai Pitagoras. RC. Cari SH. C pakai SH dulu yang paling mudah. Pakai SH. SH dulu. Cari SH lebih mudah. Karena SH dibagi. Karena DC-nya diketahui. Makanya SH dulu. Dengan A RH per 6.
SH, Ya. TD-nya 4, RH-nya 2, RD-nya 6. Jadi SH-nya Sama dengan 8/6. 4/3. 4/3. Oke, ketemu semua. Selesai masalah. Jadi X sama dengan akar dari 4 ditambah 16/9. 36 6, 52 per 52 9. 52 per 9. 1/3 akar 52. 52 itu Akar 13. 4 kali 13. ya 4 berarti kali 2/3 3 akar akar 13. 13. Ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu, asli kupnya harus kuat. Kalau udah mainan kesebangunan, kekongruenan harus jeli sih, lebih ke gambarnya bagus dan jeli apa yang mau dihitung. Kalau penggaris masalah ujian. Ya Bapak Ibu boleh bertanya atau menyampaikan apa gitu supaya makin menegaskan, menguatkan materi di nomor 15. Cara singkat. ST-nya kok dapat 7, Pak? Ya, Pak Nawawi kayaknya nggak ada cara singkat deh, karena emang kalau ke geometri ya harus nyicil kita butuhnya, kita cari X, RS, kita butuhnya apa nih, mundur ke belakang ngerjainnya. Iya Mas, benar. Iya. Dan kalaupun tadi salah pakai Pitagoras yang ini ya susah karena kita nggak tahu perbandingan SH-nya di tengah-tengah kah, sepertiga kah, seperenam kah, nggak tahu. Kalaupun enak. Jadi jangan pakai ini. Iya Pak. Karena kita tidak tahu perbandingannya. Ya, siap Mas. Nah Bapak Ibu, tips yang terakhir, kalau Bapak Ibu agak lihat tadi trigonometri, kalau trigonometri itu cirinya ada, kalau kesebangunan cirinya ada perbandingan. Ya ini nih titik tengah itu kan berarti perbandingan 1/2. Secara tidak langsung berarti mengarahkan kita ke kesebangunan. Ya, siap Mas. Bapak Ibu. Tip lanjut ke nomor 16. Ya. Oke, lagi. Aduh, pencet gambar. QR masing-masing titik tengah dari BC dari ini P GH kita Rasanya bocor Pak. AE BC GH AE.
Jarak titik F ke bidang PQR. Jarak titik F ke bidang Bapak Ibu punya ide? Pakai Pitagoras. F-nya kemana, Pak? Cari Ke- titik beratnya dulu. Harus tegak lurus bidang. Betul, harus tegak lurus bidang. Berarti ya apa pasti tengah? Apa Ya. pasti tengah? Alasannya apa, Bapak Ibu? Titik beratnya PQR. Ya, kalau alasan titik beratnya betul pasti jatuh di titik beratnya, tapi bisa jadi nggak pas di tengah kalau bukan kubus. Dan kalau bukan segitiga PQR-nya sama sisi. Mungkin Bapak Ibu pernah ngerjain soal yang serupa. Ada rumusnya, rumus cepatnya ada. Yang ini mungkin pernah. Yang ini. Jarak ini ke sini. Nah, ini pernah nggak Bapak Ibu? Oh, yang 2/3 Nah, ini yang dekat sepertiganya, yang jauh 2/3-nya. Diagonal. Nah, itu beda. Nah, itu pas di tengah titik beratnya. Dijamin oleh kubus itu. Sama ini pun berarti. Nah, berarti kita bisa dapetin gambar. Ibu. Bisa dapetin gambar 5 segitiga beraturan. Itu sama sisi ya segitiganya. Iya, betul. Aduh, gambarnya tuh. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Bayanginnya sulit banget. Memang, inilah geometri. Tingkat kesulitan adalah membayangkan. Wardah biasanya paling bisa loh bayangin ini. Nah, itu dia. Berarti Bayangin yang dari lain. F ke O, katakanlah. Apa yang dibutuhkan, Bapak Ibu? Yang dibutuhkan adalah RO, FR dan RO. Mas. Betul. Kita pakai segitiga FOR karena dia segitiga siku. FO itu kan tegak lurus ya dengan RO. Tegak lurus. Ya. Oke, berarti kalau saya biasanya pisahin gambarnya, agak enak ngeliatnya. Pisahin saja gambarnya, yang penting siku-siku. Ya. Ditarik, dilepas. Lepasin O. Membentuk limas itu ya. FR Pertanyaannya yang X, kurang RO kuadrat. RF apa? Bapak Ibu, RF. Kita kembali ke FL. Ya. Oh ya, FR itu FL. akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kurangi 16. Akar 4 kuadrat. Dari mana FR-nya nyarinya? Akar 80. dari kubus yang awal. Iya, iya. Segitiga REF. R. Ya, REF. REF. 2/5. 64 tambah 16 ya. Tambah 16. Akar 5. 4 akar 5.
4 Ya. akar 5 ya.